Bab 2651, Satu Panggilan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Apakah itu benar? Si kurus dan ragu-ragu sejenak, dan Yesuan melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, lalu mengangguk, baiklah, karena ia tertarik, biar kamu coba dulu, tidak bisakah kita tembak lagi, apakah dia berminyak? Kamu dapat yakin bahwa kamu akan mati saat kamu mati. Jika kamu mati, kamu akan menjadi tahanan manusia. Tidak ada yang peduli. Setelah itu, si kurus dan tinggi itu menoleh, dan sekarang aku kembali ke samping bersama 3 sipir iblis lainnya. Ini dengan jelas menyiratkan bahwa Yesuan sekarang dapat melakukannya. Batuk. Yesuan batuk 2 kali, menggosok kulit kepalanya ke lelaki tua di dalam kandang dan mengerjap masa lalu. Sambil berpura-pura menghancurkan kekuatan spiritual, dia berubah menjadi badai dan berguling ke lelaki tua itu, dan perlahan berkata, orang tua, ketahuilah bahwa tulangmu keras, tetapi sialnya bertemu Laozi hari ini. Sebaiknya kamu serahkan harta karun itu. Kalau tidak, aku bisa membuatmu memotong janggut hijau wajah ini dan menempelkannya di kepalamu, seperti kura-kura. Memanjat suratmu di tanah, ini benar-benar terlalu kejam, benar-benar ingin menjadi seperti kura-kura hijau. Memikirkan adegan masam itu, bahkan keempat sipir iblis jangkung yang telah mundur ke samping merasa takut, dan ekspresi Yesuan tiba-tiba berubah. Bahkan cara berpikir yang begitu jahat dan tak tahu malu, anak ini penuh dengan hati. Namun, di tempat penjara Wan Luo, yang dibutuhkan adalah tegas dan jahat. Tanpa disadari, keempat orang jangkung itu agak tercengang oleh Yesuan. Saya dapat memiliki hati ini ketika saya pertama kali datang, dan masa depan tidak terbatas. Faktanya, selain keempat orang yang kurus dan tinggi, bahkan lelaki tua di dalam kandang itu takut, dan seluruh wajahnya menjadi hijau. Meskipun saya tahu bahwa Yesuan tidak memiliki kemampuan ini, tetapi sekarang situasinya ada di depannya, dia langsung mengambil pik dan tidak melakukannya. Di tempat itu, dia memalingkan wajahnya dan Yesuan tersebar. Entah dia hanya bisa bermain dengannya, sehingga anak ini dapat dengan cepat mendapatkan momentum di lingkaran sipir iblis. Jika ini masalahnya, jika dia memilih yang terakhir, jika dia tidak mengungkapkan posisinya lagi, bocah bernama Ye itu terpaksa bergegas untuk menebusnya, sehingga dia hanya bisa memanjat giginya dan pergi ke sekolah untuk memanjat kura-kura. Apa? Begitu saya membaca ini, wajah Lu Wengsuan berubah seketika, dan dia hampir buru-buru membuka mulutnya, pelan, aku tidak tahu apa-apa tentangmu, bukankah itu sesuatu di luar dirimu? Berikan kepadamu, minggir, jangan biarkan aku mengganggumu. Selama percakapan, dia mengeluarkan kotak ruang dan membaliknya dan melemparkannya keluar dari kandang. Semua ini sedini harapan Yesuan, tetapi meskipun begitu, dia masih berpura-pura memiliki banyak adegan, dan singkatnya, prestise terguncang, sangat tidak memuaskan. Namun, itu sudah menjadi pria tinggi kurus yang sudah mundur ke samping. Ketika saya melihat bahwa insiden itu begitu sederhana, saya hampir tidak terkejut untuk mengeluarkan bola mata di tempat, dan saya mandek untuk sementara waktu, dan keempat talenta itu gemetar kembali. Ketika melihat Yesuan, tidak ada hal lain selain kekaguman dan kekaguman. Para sipir iblis di penjara Wan Luo awalnya semua adalah orang-orang berpikiran sederhana dengan 4 anggota tubuh. Untuk mendapatkan keuntungan dari para tahanan yang ditahan di kandang, mereka sering mencoba yang terbaik setiap saat. Panen. Dan tidak setiap saat saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, lebih sering itu adalah pemborosan tenaga. Namun, Yesuan di depannya hanya bergerak beberapa kali, dan hampir tidak repot-repot memaksa. Orang tua yang memiliki tulang keras di dalam kandang. Jika semua ini tidak terlihat oleh mata, keempat orang tinggi itu tidak dapat mempercayainya. Orang yang pertama kali datang ke sini tampaknya secara tidak sengaja telah mendorong pintu terbuka, membiarkan mereka merasakan dunia baru. Apa yang disebut penyiksaan asli masih bisa bermain seperti ini. Selama Anda menguasai psikologi pihak lain, Anda dapat memahami kelemahan dan menggerakkan mulut Anda untuk mencapai tujuan. Apa yang disebut hati yang menyerang ini sangat ajaib. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, keempat orang yang kurus dan tinggi itu sepenuhnya yakin pada Yesuan. Mungkin mereka mengatakan bahwa apa yang mereka kagumi sebenarnya adalah cara kerja Yesuan. Segera, harta karun dan bahan-bahan langka di kotak ruang angkasa yang dibagikan oleh Lu Laotou langsung dibagi oleh kelima orang itu. Saya mencicipi yang manis dan tipis,
dan saya sangat ingin memberikan saran. Saya mencoba melawan besi dan kemudian pergi ke kandang lain untuk mencoba. Biarkan saja saudara-saudara Ye mencium tangan dan berkenalan dengan keterampilan para tahanan ini. Yang terakhir diam-diam mengeluh, tetapi dia tidak bisa menolak. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menemukan kandang di dekat samping, jadi dia melamar lagi. Untungnya, orang yang ditahan di kandang ini jelas orang yang jernih. Apa yang terjadi sebelumnya adalah bahwa dia semua ada di matanya, dan jelas bahwa Ye Xuan berhasil bergabung menjadi sipir iblis. Saya terkejut dan kaget, dan saya mengerti pentingnya hal itu. Oleh karena itu, dengan suara gelap Ye Xuan, dia meminta pihak lain untuk bekerja sama, dan berjanji bahwa jika dia harus keluar dari masalah, dia harus menemukan cara untuk membantunya keluar dari masalah bersama. Orang ini hanya ragu-ragu sebentar beberapa kali, dan kemudian dia mengaku. Diam-diam bekerja sama. Tentu saja, untuk menghadapi orang ini, rangkaian kata yang digunakan oleh Ye Xuan berbeda. Pada dasarnya, setelah meninjau sisi lain, dia langsung memulai dengan fitur-fitur luar biasa dari yang sudah jadi. Hasilnya tidak ada ketegangan. Setelah 2 keberhasilan berturut-turut, keempat orang yang kurus dan tinggi itu benar-benar menghela nafas pada Ye Xuan, dan mereka hanya disembah sebagai surga. Dalam 10 hari berikutnya, Ye Xuan perlahan-lahan menemukan perasaan itu, menggunakan metode yang sama, berhasil lagi, dan sipir iblis di belakangnya, dari 4 orang yang awalnya kurus dan tinggi, secara bertahap mencapai 20 atau 30 orang. Ketika Ye Xuan berjalan keluar dari tepi penjara hitam untuk menyelamatkan nyawa tahanan, dia selalu memanggil ke belakang dan meneriakkan banyak kekuatan iblis. Tanpa disadari, ketenarannya sudah ada di sini. Film itu dengan cepat menyebar di penjara, dan pemandangannya tak terbatas. Bahkan di seluruh kelompok sipir iblis, wacananya memiliki prestise tertentu, belum lagi 100 kata, setidaknya di sisi baiknya, setelah sipir lainnya melihat Ye Xuan, mereka pada dasarnya tersenyum. Dengan makna yang menyanjung, bagaimanapun, setiap tembakan yang dia buat sejak awal, kurang lebih, tidak pernah terkalahkan. Dia tidak pernah gagal. Makna dari semua ini, selain kepentingan khusus, lebih dari itu, biarkan sipir iblis lainnya tidak tahu. Perasaan dari lubuk hatiku, Ye Xuan melahirkan rasa takut dan cemburu. Namun, situasi yang sedang naik daun ini tidak membuat Ye Xuan melupakannya. Faktanya, selama 10 hari terakhir, dia diam-diam memperhatikan pergerakan komandan tahanan kecil itu. Saat ini, dia cukup bergengsi di antara seluruh kelompok sipir iblis. Dalam hal ini, jika Ye Xuan adalah komandan sipir, dia yakin bahwa sipir lainnya pada dasarnya tidak akan terlalu banyak. Reaksi yang intens, selama tahanan itu dapat diselesaikan, Ye Xuan akan dapat menggantikan posisinya dalam sekejap. Sejak saat itu, seluruh bagian Wanluo akan jatuh ke dalam kendalinya. Tahanan penjara Wanluo disebut Menara Hitam. Orang-orang setenar nama mereka, kulit mereka gelap, dan mereka sekuat menara. Mereka adalah tipe iblis yang kuat, dan alamnya adalah urutan ke-8 dari bintang nuklir. Meskipun kultivasi orang kuat iblis sama dengan Federasi Wola, pada kenyataannya, metode kultivasi mereka unik. Bukan sains dan teknologi etnis manusia yang menggunakan cairan kultur genetik untuk menemukan potensi tubuh manusia dan membuat mutasi gen alam. Tidak seperti pemahaman dunia manusia, ada semua jenis latihan kultivasi, terutama para dewa, yang dilengkapi dengan tempaan. Tidak ada dewa dalam orang kuat, tetapi ada kekuatan spiritual yang kuat dengan sifat yang sama dan esensinya sama sekali berbeda. Kultivasi mereka terutama didasarkan pada semangat keringkasan, dilengkapi dengan tubuh yang ditempa. Tentu saja, ada juga banyak iblis yang akan menyerang roh dan membantu kekuatan spiritual. Misalnya, tahanan penjara Wanluo adalah salah satunya. Meskipun menara utama Menara Hitam adalah teknik penempaan, penampilannya terlihat seperti Suhan, tetapi temperamennya justru sebaliknya. Itu tidak termasuk tipe heroik dan hangat, tetapi lebih feminin. Ye Xuan telah berada di tim penjara iblis selama 10 hari, tetapi dia telah melihatnya 2 atau 3 kali sebelum dan sesudahnya, dan setiap kali dia terburu-buru, apalagi berbicara satu sama lain, bahkan kontak tatap muka yang dekat. Tidak pernah. Sebagai komandan, kediaman Menara Hitam secara alami tidak mungkin bersama semua sipir iblis lainnya. Itu adalah gubuk independen. Itu jauh dari daerah tempat para sipir tinggal. Bagian tengahnya kosong. Jika Ye Xuan berpikir menyentuh masa lalu, Anda akan ditemukan pertama kali.
Dan dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk mendekati pihak lain untuk sementara waktu. Dalam keputusasaan, Yesuan hanya bisa memilih untuk membiarkan pihak lain mengambil inisiatif untuk menemukan dirinya sendiri. Metodenya juga sangat sederhana. Semua piala yang akan dicari dari tangan para petinggi federal di dalam kurungan semuanya dipotong. Menurut aturan penjarawan Luo, hasil panen ini harus mencapai 70%. Menara hitam memiliki orang kepercayaan. Setiap kali tim patroli iblis mendapatkan sesuatu, orang itu akan mengambil inisiatif untuk mengambilnya. Rencana Yesuan adalah mengambil pisau orang ini dan menggunakannya untuk memaksa menara hitam datang dan menemukan dirinya sendiri. Untuk memastikan tidak ada yang hilang, dia memutuskan untuk meningkatkan kultivasinya sendiri ke tingkat ke-8 lingkungan astrologi. Untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika ada alasan mendasar untuk ketidakstabilan, dia tidak akan dapat mengurusnya untuk saat ini. Pada hari ini, setelah patroli kembali, Yesuan dan lebih dari 30 iblis menyambut kelas dan kemudian memasuki kabin mereka sendiri dan mulai mundur. Kali ini, untuk menghemat waktu, ia langsung membuang sekumpulan sumber nuklir bintang ungu 7 tingkat, dan kemudian dengan bantuan sistem fagositik, dengan cepat mulai mengekstraksi energi sumber bintang. Hampir 1 hari dan 1 malam berlalu, dan ketika seluruh kubus inti bintang ungu 7 tingkat diambil, pikiran Yesuan akhirnya membunyikan suara sistem fagositik. Hei, selamat kepada tuan rumah, alam semesta. Alam saat ini, tingkat ke-8 nuklir bintang. Dalam waktu singkat, ia telah langsung memasuki lingkungan tingkat ke-8 dari tahap ke-7 lingkungan nuklir bintang. Kecepatan ini hanya dapat dilihat oleh keturunan jenius dari keluarga bintang nasional. Merasakan kekuatan tubuh setidaknya beberapa kali lebih kuat, Yesuan mencengkeram tinjunya. Dengan erat, momen ini penuh dengan ambisi. Segera setelah itu, setelah menyembunyikan kembali kultivasinya sendiri, Yesuan bangkit dan mengangkat tangannya untuk melepaskan metode isolasi sederhana yang diletakkan sebelum kultivasi, dan kemudian melangkah keluar dari gubuk. Ketika lebih dari 30 iblis tiba di kelas, Yesuan melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang untuk pergi keluar area kandang. Kali ini, ia sengaja memilih beberapa tujuan lagi untuk memulai, sebelum panen jauh lebih baik. Lebih dari 30 orang iblis yang mengikuti yang sama dengan senang hati menamparkan mulut mereka di belakang telinga mereka. Hanya 30%, dan mereka dibagi rata oleh lebih dari 30 orang. Orang-orang sudah puas. Kuncinya adalah bahwa hal baik semacam ini tidak setiap hari. Sebelum kedatangan Yesuan, mereka hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 dalam sebulan. Hanya sekarang, ketika orang-orang itu menyeringai dan melihat harta yang diturunkan, Yesuan adalah warna yang mengangkat wajah, bermain dengan kotak ruang di tangannya. Itu dimuat dengan 70% dari uang yang dipanen kali ini. Beberapa saudara, kudengar bahwa manfaat pajak yang dikumpulkan dari penjarawan Luo kita sebenarnya hanya 50%. Apakah 30% lainnya, semuanya ditelan oleh menara hitam? Yesuan menggoda pertanyaan tiba-tiba dan berbalik untuk melihat lebih dari 30 orang iblis untuk mengikuti kelas. Wacana ini jelas membuat mereka cukup terkejut. Senyum di wajah mereka menghilang. Bahkan beberapa dari mereka melihat dengan saksama dan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa tidak ada menara hitam di sekitarnya, ini merendahkan suara dan dengan tenang mengingatkan dedaunan. Suan, hei, ini adalah sesuatu yang dapat kamu lakukan di dalam hatimu, jangan bicara. Ya, pria menara hitam itu tidak hanya hitam, tetapi hatinya lebih hitam. Kita hanya bisa menelan gigi dan menelannya. Siapa yang menyuruhnya menjadi penjaga penjara? Orang-orang kunci juga kuat, dan level nuklir bintang adalah 8 langkah. Hei, kita bukan lawan di pundak. Ketika saya mendengar kata-kata ini, hati Yesuan dihitung. Saya tidak terus berkata lebih banyak sekarang. Ketika saya mengangguk, saya memimpin orang-orang untuk pulang. Tepat setelah kembali ke area sipir, hati kedua menara hitam bergoyang dan menyambut mereka. Baru-baru ini mereka terbiasa dengan hal itu. Sebelum kembalinya patroli Yesuan, kedua orang itu pasti sudah menunggu lama. Bagaimanapun, kedua gesper hetak. Sebagai pajak, mereka bisa mendapatkan sedikit lebih banyak. Dapatkan, ketika saya tiba, salah satu pedagang kaki lima mengulurkan tangan kepada Yesuan. Nada suaranya agak sedikit mendesah lega, bagaimana panen hari ini? Saya katakan bahwa anak Anda tidak boleh malas. Jika Anda memiliki kemampuan ini, Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Mungkin,
Setiap kali orang kulit hitam itu menempatkanmu, dia akan dilatih sebagai orang kepercayaan. Implikasinya adalah dia mengatakan bahwa dia lebih unggul. Jangan katakan bahwa Yesuan dan lebih dari 30 sipir di belakangnya sedang bergerak. Mereka adalah sipir lain yang tidak jauh. Setelah mendengarkan ini, wajah mereka cukup tidak nyaman, tetapi mereka semua berani marah. Tidak apa-apa, Yesuan mengambil semua ini ke matanya, hatinya mencibir, tetapi wajahnya tiba-tiba tenggelam. Mulut Zhang menjawab, anjing macam apa yang benar-benar berani menggunakan nada ini untuk berbicara dengan Lao Su. Minggir, kalau tidak tunggu. Aku berubah pikiran dan aku tidak ingin menggulingkannya. Kamu, orang kepercayaan menara hitam itu sangat bodoh, dan menatap Yesuan dengan licik, tetapi dia tidak bisa kembali padanya. Para sipir penjara lainnya di daerah sekitarnya semuanya mendesah di udara, dan mereka semua terkejut dengan tanah. Mereka semua terkejut. Adapun lebih dari 30 sipir penjara yang mengambil banyak keuntungan Yesuan, setelah sedikit ragu-ragu, mereka masih menggigit gigi mereka. Mereka semua melangkah maju dan berdiri di belakang Yesuan. Meskipun aku tidak berbicara, sikap ini sudah sangat jelas. Jika kedua gangster Heita ingin memulai, mereka pasti berkerumun. Baiklah, baiklah, namamu Ye, sayapnya panjang dan sulit untuk terbang, kan? Kedua menara hitam itu menggertakkan gigi mereka, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak berani menembak. Mereka berbalik dan berlari ke gubuk menara hitam, berikan aku orang tua itu, dan untuk sementara, orang hitam itu tidak akan memberimu kulitnya. Kedua orang itu baru saja pergi, lebih dari 30 sipir di belakang Yesuan semuanya datang dengan kelas, semuanya dengan warna khawatir. Hei, apakah kamu benar-benar akan bertarung melawan menara hitam? Bukannya aku mengatakan frustrasi, peluang keberhasilannya hampir nol. Ya, bukan karena kita takut mati. Kuncinya adalah mengetahui bahwa tidak ada harapan selain melempar. Aku tidak mau, jika ada kesempatan untuk bertarung, itu tidak buruk, tetapi menara hitam adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Kita semua adalah tingkat ketiga dan keempat di sini, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan keras. Menara hitam akan diserahkan kepadaku, yakinlah, pada dasarnya kamu tidak akan membutuhkan tembakanmu. Menghadapi kata-kata eufemistik ketidaksetujuan ini, Yesuan hanya tersenyum misterius, dan kemudian berbalik ke arah kabin menara hitam. Di garis pandang, seorang pria kulit hitam dengan tinggi setidaknya 2 meter atau lebih melangkah di senja, diikuti oleh 2 orang kepercayaan. Saat ini, kedua orang itu tampaknya telah bergerak mundur. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Saya dengar Anda menolak membayar pajak 70%. Pergi ke depan, menara hitam berdiri di luar peti. Karena sosok itu lebih tinggi dari Yesuan, itu adalah semacam tatapan merendahkan. Ekspresi di wajah penuh dengan olok-olok dan ejekan. Pajaknya tidak membayar, tetapi pencapaian ketujuh agak bermasalah. Saya mendengar bahwa yang dikumpulkan di atas dari Wan Luo jelas 50%. Yesuan tidak menunjukkan kelemahan. Di tempat itu, dia membiarkan menara hitam menghadapi wajahnya, kamu adalah komandan tahanan. Jika kamu tidak mencari kesejahteraan untuk saudara-saudara di bawah, kamu akan dapat mengurangi 20% dari keuntungan. Ini terlalu gelap. Ini benar-benar seperti namanya, mencari kematian. Semut tingkat ketiga yang kecil, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan perintah ini? Menara hitam itu malu, dan segera menjadi marah, meraung, dan meninju kotak itu dan bergegas ke Yesuan. Benar saja, itu adalah iblis seperti keberuntungan yang mengejar kekuatan tertinggi. Pukulan ini dihancurkan, tetapi tampaknya sederhana, tetapi jelas dengan guntur-guntur, dan bahkan ruang itu penuh dengan gelombang dan riak. Sebuah kekuatan yang menerobos hukum. Anda harus tahu bahwa penjara Wan Luo ini dibangun oleh keluarga antariksa dengan teknologi pelipatan ruang. Ruang internalnya dapat digambarkan sebagai kompleks dan stabil. Bahkan harta karun dengan fungsi transfer di tangan lelaki tua itu tidak dapat membantunya terbuka. Kekuatan pengekangan ruang pelipatan ini hanya akan menunjukkan kengerian stabilitas ruang di sini. Saat ini, dengan pukulan acak kotak hitam, ruang penjara hitam yang kokoh seperti itu sedikit bergerak. Ini membuat Yesuan cukup terkejut. Namun, itu hanya beberapa kecelakaan. Dikatakan bahwa itu adalah kemartiran dari pukulan orang lain. Itu tidak ada. Semut tingkat ketiga, saya pikir Anda buta terhadap mata anjing. Tiba-tiba berteriak keras, bentuk tubuh Yesuan mundur,
dan pada saat yang sama, perbaikan tersembunyi meletus sepenuhnya. Kekuatan agung yang sebanding dengan menara hitam menyebar keluar dari tubuhnya dan dikejutkan oleh iblis yang menyaksikan perang. Sipir penjara itu berteriak dan menjerit. Itu adalah menara hitam yang berlawanan, semuanya di bawah tekanan penyebaran tiba-tiba dari ranah perubahan kecil wajah. Segera setelah jatuhnya kotak, gerakan itu segera dihapus, berdiri di luar beberapa kaki, naik turun Yesuan mendongak, kamu benar-benar menyembunyikan perbaikan. Tapi bagaimana dengan urutan ke-8? Apakah kamu tahu mengapa komandan ini memilih untuk menempa? Oh, iblis kita tidak hanya terlahir dengan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi yang lebih penting, mereka memiliki daya tahan yang kuat terhadap kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, pertempuran antara iblis pada dasarnya adalah kekuatan untuk bertarung bersama, meskipun kamu juga merupakan urutan ke-8, tetapi itu bukan perbaikan penempaan. Itu hanya karena kekuatan spiritual sehingga tidak dapat menggoyahkanku. Matilah. Dalam kalimat terakhir, raut wajah menara hitam terangkat lagi, dan bahunya bergoyang dan itu adalah pukulan yang ganas. Itu hanya bodoh dan tidak ada harapan. Saya mendengar bahwa pihak lain memilih metode penempaan karena alasan ini. Yesuan terdiam dan menyeringai, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana kekuatan spiritual diolah hingga perubahan metafisik yang dalam dan mendalam. Seberapa kuatnya itu? Boom! Suara itu belum jatuh, dan kekuatan spiritual tak terlihat yang kuat telah muncul dari tubuh Yesuan, berubah menjadi badai mental seperti badai, yang juga telah memicu guntur suara, bergemuruh menuju menara hitam yang diselimuti. Puff! Dengan kedatangan badai spiritual yang tiba-tiba ini, bentuk menara hitam yang terbanting ke udara tiba-tiba mandek, dan di bawah tampilan yang menyedihkan, itu sebenarnya adalah panah darah yang menyembur keluar dari mulut. Kemudian dia melotot ke matanya dan jatuh terlentang. Tubuhnya tergeletak di tanah dan terdengar suara dentuman keras. Sejak saat itu, tidak ada gerakan, dan sepertinya tidak ada napas, dan dia telah jatuh. Ini adalah kengerian dari kultivasi kekuatan spiritual ke tingkat yang lebih dalam. Bahkan jika itu sama dengan iblis, kamu pasti tidak ingin sepenuhnya kebal. Itu akan menghancurkan seluruh otak dalam sekejap. Aneh sekali mati. Melihat menara hitam itu jatuh, hati Yesuan menjadi longgar, tetapi wacana itu masih tertutupi. Alasan mengapa menara hitam itu dihantam olehnya jelas bukan karena kekuatan spiritual Yesuan begitu kuat, karena dia diam-diam ditelan oleh pengetahuan seorang biksu manusia di dalam badai spiritual yang dahsyat. Kekuatan. Meskipun iblis kuat karena kekuatan spiritualnya, dia tidak dapat menyelinap ke dalam otak manusia, tetapi dengan kekuatan spiritual yang dibungkus sebagai penutup, ketidaktahuan Yesuan dengan mudah jatuh ke dalam otak Heita, dan segera menghancurkan otaknya menjadi pasta di bawah derasnya arus. Jika ini tidak mati, itu benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja, metode ini tidak berguna bagi para biksu manusia. Bagaimanapun, manusia masih memiliki para dewa, otaknya hancur, dan para dewa tidak akan keluar. Ini hanya masalah memperbaiki tubuh. Ada dua hal yang harus ditutupi, dan Yesuan menoleh untuk melihat para sipir penyihir di sekitarnya. Pada saat ini, semua orang berada dalam keadaan petrokimia tanpa kecuali, dan mereka berdiri dengan mulut terbuka, dan mata mereka semua menatap menara hitam yang tergeletak di tanah. Setan tingkat 8 yang kuat, benar-benar mati begitu mudah. Semua ini, bahkan jika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetap tidak dapat membuat mereka menerimanya dalam waktu singkat. Terlalu memalukan, tidak dapat membayangkannya. Batuk, semua orang dapat yakin bahwa menara hitam itu sudah mati sekarang. Meskipun manfaat pajak di masa depan masih harus dibayarkan, 70% sama sekali tidak mungkin. Dengan batuk ringan, Yesuan bahkan mulai memenangkan hati orang-orang, melihat semua sipir iblis menoleh untuk melihatnya, dan kemudian dia berkata, tapi kami penjarawan Luo berjongkok, bahkan saudara sipir memiliki ratusan tidak. Jumlah naga bukanlah solusi jangka panjang. Seperti kebanyakan saudara sekarang, mengapa tidak memilih pemimpin baru? Ini jelas merupakan bahasa yang sugestif untuk posisi atas. Meskipun kekuatan ratusan iblis di daerah sekitarnya rendah, tetapi otaknya tidak bodoh, bahkan jika seseorang berteriak, apalagi yang bagus. Saudara Ye adalah yang terbaik. Calonnya, yang berani bertarung, Lao Su adalah yang pertama menikahinya. Para sipir iblis lainnya juga menanggapi secara berurutan, dan suara-suara zaman semuanya sama, semuanya mendukung suara Yesuan. Hasil akhirnya tidak menegangkan,
Yesuan telah menjadi komandan semua sipir penjara Wanluo. Mulai saat ini, dia adalah penguasa yang layak dari seluruh penjara Wanluo, cukup untuk menutupi langit. Namun, hak ini hanya berlaku di daerah ini dan efektif untuk para tahanan dan sipir di daerah ini. Jangan tinggalkan penjara Wanluo dan pergi ke daerah lain di benteng luar angkasa ini. Itu adalah orang ajaib yang sesekali memasuki penjara Wanluo ini dari daerah lain. Di hadapan Yesuan, dia pada dasarnya tidak terlalu dingin untuk apa yang disebut status sipir. Tetapi dia tidak peduli dengan ini. Bagi Yesuan, satu-satunya hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mencari beberapa susunan material, dan kemudian meminta pria hijau Lu Wengsuan untuk membantunya memperbaiki sepenuhnya metode susunan transmisi yang terukir pada lambung pergeseran bintang. Setelah melakukan semua ini, dia harus meninggalkan penjara Wanluo, dalam hal apapun, hanya untuk keluar dari ruang lipat ini yang tidak dapat ditembus oleh susunan transmisi, untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari keamanan ruang ini. Segera, ketika Yesuan berhasil membunuh Menara Hitam dan berubah menjadi berita bagi pengendali penjara Wanluo, seluruh penjara Wanluo benar-benar sensasional, dan pusat kekuatan federal di hampir 10.000 penjara semuanya bersemangat. Orang yang mengendalikan penjara-penjara hitam ini menjadi orangnya sendiri dari kamp federal, dan harapan untuk meninggalkan tempat itu akhirnya melihat sedikit fajar. Pada sore hari, Yesuan datang sendirian ke kandang Lu Wengsuan, pria tua hijau itu. Dia tampak sedikit bersemangat, bagaimana pendahulunya. Bukankah seharusnya kau mengecewakanku? Ye berkata bahwa jika kau ingin membawamu keluar, kau akan dibuat sesuai pesanan. Di mana sekarang? Jangan terlalu senang sampai terlalu pagi. Lu Laotou tidak segembira yang diharapkannya. Dia tampak sedikit acuh tak acuh. Sikapnya acuh tak acuh. Ketika dia berbalik, dia kemudian mengangkat, "Kau datang kali ini, kau harus bertanya kepada orang tua itu tentang berbagai bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kapal perang. Barang-barang, aku sudah membuat daftarnya. Kau juga telah mengumpulkan banyak barang bagus baru-baru ini, dan kau dapat melihat apakah kau bisa berkumpul." Setelah itu, Lu Laotou membagikan selembar batu giok untuk mengukir informasi para dewa. Setelah Yesuan mengambil alih, bahkan jika dia berperan sebagai dewa dalam pemeriksaan, tidak banyak, tetapi dia dan para sipir pembantu baru-baru ini mengumpulkannya. Di antara semua harta karun, tidak banyak bahan pemurnian, dan mereka hanya dapat membuat sekitar setengahnya. Kembali ke pondok tahanan di Menara Hitam, Yesuan mengobrak-abrik dan menemukan beberapa kotak ruang angkasa, yang berisi berbagai harta karun dan bahan langka. Tampaknya minyak dan air orang ini pada hari kerja memang melimpah, tetapi sekarang semuanya lebih murah. Yesuan, semua harta karun dan bahan telah diserap ke dunia abadi. Dari kepemilikan pribadi Menara Hitam, daftar yang diberikan oleh Lu Laotou telah ditambahkan menjadi 1,5 kecil. Pada akhirnya, hanya ada 7 atau 8 bahan. Dalam keputusasaan, Yesuan hanya dapat memanggil semua sipir iblis dan bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki bahan-bahan semacam ini. Jangan katakan bahwa itu hanya tabrakan. Aku tidak menyangka hasilnya benar-benar membuat Yesuan mendapatkannya lagi. 2 di antaranya, pada titik ini, semua materi dalam daftar hanya 5 yang berbeda. Sipir iblis telah diolesi dan dibersihkan, sama sekali tidak ada permainan. Dalam kasus ini, tampaknya hanya pembangkit tenaga listrik federal di kandang yang dapat menemukan solusi. Yesuan tidak menunda, langsung keluar dari gubuk, kembali ke area tempat kandang Lu Laotou berada, dan langsung menuju kandang tidak jauh dari timur. Ketika Yesuan bersiap untuk keluar dari kandang, ada banyak pria di kandang sekitarnya yang mencibirnya tanpa penyamaran. Pria di kandang ini adalah salah satunya. Wajar untuk memeras uang, mengambil mata yang tidak terlihat bagus. Di dalam kandang, seorang pria manusia setengah baya ditahan. Kekuatannya tidak buruk, itu sebenarnya tahap kelima dari lingkungan planet di alam kelima. Pada saat ini, jalan Yesuan datang langsung ke sisi ini. Aku berdiri, menyipitkan mata, dan tersenyum, lalu berkata, "Daoyou Ye, hari itu. Jangan sebut hari apa, itu bukan hal yang menyenangkan untuk ditertawakan, dan Ye sudah lama melupakannya." Yesuan langsung menyela perkataan pihak lain, tidak hanya tanpa wajah, dan nadanya masih cukup buruk, berbicara dengan jelas, si idiot itu bisa mendengarnya. Pria parubaya di dalam kurungan itu langsung tertegun dan tertawa dengan senyumnya, tetapi tidak berani untuk terus menjelaskan. Meskipun kultivasi Yesuan masih di mata yang salah,
Tetapi sekarang orang-orang adalah penguasa sebenarnya dari penjara Wanluo ini, dan tidak menyebutkan harapan untuk lolos dari kelahiran di masa depan, yang sebagian besar masih harus jatuh padanya. Poin ini, identitas tahanan itu sendiri, jika itu benar di hatinya, maka sebagai perintah, para sipir iblis harus datang untuk menunggunya setiap hari, ini bukan hal yang baik. Karena itu, meskipun aku mengerti bahwa Yesuan pasti datang untuk mencarinya setelah jatuh, pria parubaya ini masih hanya bisa mengenali hidungnya, dan dengan senyuman saat ini, dia akan membuka kotak ruang angkasa. Aku menyerahkannya kepada Yesuan, aku benar-benar salah dengan Su, aku tidak mengenal Taisan. Aku juga meminta Ye Daoyou untuk tidak membencinya. Ini sedikit perhatianku. Jika Ye Daoyou tidak menerimanya, itu tidak akan memaafkan Su. Implikasinya adalah bahwa jika Yesuan mengambil alih kotak ruang angkasa, maka hal sebelumnya akan menjadi penghapusan. Jika dia memakai sepatu lagi di masa depan, itu akan menjadi sedikit terlalu tidak tahu malu. Mata Yesuan yang menarik perhatian menyelinap di sisi lain mata, dan mengambil kotak ruang angkasa dengan tenang. Pertama kali, dia akan membaca para dewa dan melihat ke dalamnya. Melihat semua harta dan bahan di dalamnya benar-benar bagus. Itu sangat menakjubkan, dan aku mengangguk dengan puas dan berbalik dan pergi. Sepanjang setengah sore, Yesuan berkeliling ke lusinan kandang yang telah diejek. Orang-orang itu cukup akrab satu sama lain. Mereka semua mengeluarkan banyak barang bagus, menghormati Yesuan, hanya berusaha untuk memecahkan kebangkrutan dan bantuan bencana, lebih dari beberapa hari ulang tahun. Setelah semua harta karun di lusinan kotak ruang angkasa dihitung, 5 bahan terakhir yang hilang dari daftar Lu Lao Tou akhirnya semuanya terkumpul. Yesuan menghela napas dan mengambil semua bahan. Mengemasnya dalam kotak ruang angkasa kecil, dan kemudian kembali ke depan kandang Lu Lao Tou. Kotak ruang angkasa diserahkan dengan kapal perang bintang yang telah diambilnya. Untungnya, tidak boleh dihina, semua bahan telah diangkat. Aku bertanya-tanya kapan para senior bisa mulai memperbaiki. Setelah pihak lain mengulurkan tangan dan mengambil kotak ruang angkasa, Yesuan dengan sopan melengkungkan tangannya, kapal perang ini sangat penting bagiku. Aku juga meminta para senior untuk memiliki lebih banyak makanan ringan. Yesuan berterima kasih. Semua orang dapat berbicara lebih banyak di lingkaran buku. Bulan sesekali akan membalasnya, dan pengingatnya bisa lebih banyak lagi. Nakmu tidak akan mau menggunakannya untuk melarikan diri dari penjara Wanluo ini. Lu Lao Tou mengejutkan Yesuan dengan ekspresi aneh, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya? Penjara hitam ini menggunakan teknologi pelipatan ruang, seperti dunia independen, susunan transmisi tidak berguna. Kamu hanya bisa berkeliling di dalam, kamu tidak bisa melewati batas, lebih baik kamu mati saja hati ini. Mengenai hal ini, Yesuan tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya tertawa. Yang mengejutkannya adalah kali ini butuh 3 hari penuh untuk memperbaikinya. Untungnya, Lu Lao Tou ini memang memiliki beberapa keterampilan. Setelah 3 hari, ketika kotak ruang dengan pergeseran bintang diserahkan kembali kepada Yesuan lagi. Di tangan, metode susunan transmisi yang terukir pada lambung kapal perang telah sepenuhnya ditingkatkan. Begitu formasi diluncurkan, kapal perang juga akan diangkut pergi bersama Yesuan, alih-alih seperti sebelumnya, orang-orangnya pergi dan kapal perang tertinggal. Setelah berterima kasih kepada lelaki tua itu, Yesuan bahkan kembali ke podoknya sendiri, membalik kapal perang ke dalam tubuh, lalu mengambil pesawat ulang-alik ungu dari dunia abadi, menyatukannya, lalu mengeluarkan yang pertama ke sistem. 4 instruksi fusi. Hei, aku menemukan fusi harta karun, pesawat ulang-alik ungu, pergeseran bintang. Hei, fusi keempat dimulai, kemajuan 1. Saat sistem meminta dalam pikiran, fusi keempat Zisoshu akhirnya dimulai. Yesuan menarik napas panjang dan seluruh orang merasa jauh lebih mudah, seperti stagnasi jantung. Setelah fusi ini, pesawat ulang-alik ungu yang ditemukan sebelumnya tidak hanya akan mengubah bentuknya, tetapi susunan tambahannya akan memiliki transmisi yang sempurna selain perisai energi dan susunan kecepatan yang ada sebelumnya. Metode susunan. Pada saat itu setara dengan memiliki kemampuan teleportasi. Bahkan di bagian dalam bintang administratif Tianhe, jika terjadi krisis besar, Yesuan dapat langsung mentransmisikan dan melarikan diri, yang signifikan. Dibandingkan dengan 3 fusi sebelumnya, fusi keempat kali ini jelas lebih memakan waktu. Yesuan sangat khawatir sehingga dia menunggu selama 4 hari,
dan akhirnya suara sistem fagositosis yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Hei, selamat, keberhasilan fusi keempat. Dapatkan kapal perang, Purple Star Shuttle. Ye Xuan bersemangat dalam sekejap, dan pertama kalinya dia akan memahami para dewa dan dengan penuh semangat memeriksa pesawat ulang-alik bintang ungu yang mengubah nama kapal itu lagi. Meskipun kapal perang baru itu masih berwarna ungu pucat, penampilannya benar-benar berbeda dari pesawat ulang-alik ungu sebelumnya, tetapi kesan garis yang halus telah dipertahankan, di samping yang terukir di lambung kapal. Rune metode Hui Sova juga lebih rinci dan rumit, memperlihatkan suasana misterius yang sederhana dan berat. Mengenai indeks kinerja kapal perang, selain fungsi transmisi yang sempurna, tingkat perisai energi juga sedikit ditingkatkan, dan kecepatannya sama. Bahkan dua senjata bintang di haluan dan buritan digabungkan. Ketika mereka bersatu, keduanya menjadi satu, diameter moncongnya hampir 50% lebarnya, sebelumnya sekitar 10 meter, dan sekarang menjadi 15 meter. Moncongnya lebar, dan kekuatan meriam bintang jelas akan meningkat. Bahkan kapal perang berperingkat bintang militer federal mungkin tidak dapat bersaing dengan pesawat ulang-alik Zixing milik Ye Xuan, meskipun semuanya adalah senjata bintang. Diameter 10 meter, 10 meter dan 15 meter, perbedaannya mudah dipahami. Meletakkan Purple Star Shuttle, Ye Xuan dengan cepat mengeluarkan kedua senjata dan baju zirahnya, yaitu, dua harta karun pedang kalajengking dan glasir bintang yang mengkilap. Purple Star Shuttle telah berhasil menyelesaikan fusi keempat, tetapi senjata dan pergelangan kaki Ye Xuan semuanya hanya bergabung 2 kali. Sebelumnya, tidak ada waktu, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bergabung dalam fusi. Harta karun yang tepat, tetapi sekarang berbeda. Baru-baru ini, Ye Xuan telah mengumpulkan sejumlah besar harta karun dan berbagai bahan langka dari penjara Wan Luo ini, dan itu cukup untuk mengintegrasikan beberapa kali. Mengenai fusi ketiga, senjata, Ye Xuan memilih mineral merah bernama Devil Blood Crystal, ukuran kepalan tangan, sebening kristal, dan aroma roh jahat. Di sisi Guardian, Ye Xuan mengambil bahan logam khusus yang disebut Immortal Siveng Gold. Warnanya ungu, meskipun tidak terlalu keras, tetapi logam ini memiliki kemampuan memperbaiki diri secara ajaib. Nama keabadiannya berasal dari ini. Jika logam jenis ini dimasukkan ke dalam belenggu, setelah rusak dalam pertempuran, tidak perlu menunggu sampai Ye Xuan melelehkannya kembali setelah perang, dan kalajengking itu sendiri akan dengan cepat menjadi lebih cepat ketika pertempuran masih berlangsung. Kembangkan diri Anda dan perbaiki. Setelah memilih dua mineral dan logam ini, Ye Xuan sekali lagi mengubah pengetahuan itu kembali ke dunia abadi, dengan hati-hati memilih di antara harta karun, dan akhirnya mengeluarkan senjata sihir penyerang dan kalajengking pelindung khusus. Kedua harta karun ini akan digunakan untuk fusi keempat. Senjata sihir penyerang bukanlah jenis pedang, tetapi pahat kecil berwarna biru yang disebut penghalang yang rusak. Ini memiliki efek magis mengabaikan ruang. Ia juga memiliki kemampuan menembus yang kuat untuk berbagai penghalang. Jika Anda mengintegrasikannya ke dalam pedang kalajengking, kemungkinan besar akan ada efek teleportasi, yang membuat Ye Xuan merasa bersemangat. Adapun pelindung tulang kering yang digunakan untuk fusi keempat, itu sebenarnya adalah akun benang ungu pucat yang disebut Yin Yun Yu Yan Luo, yang bukan jenis pelindung, tetapi senjata sihir pertahanan dari bentuk kain kasa. Setelah itu dapat diubah menjadi akun benang ungu, yang tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan, tetapi juga memancarkan kabut ungu samar, sehingga mencapai efek tersembunyi. Memasukkannya ke dalam belenggu, pikiran Ye Xuan dapat digunakan untuk mengeluarkan kabut asap dan asap, yang paling cocok untuk menutupi penampilan dalam beberapa kesempatan khusus. Setelah memilih keempat harta dan bahan ini untuk fusi, Ye Xuan bahkan memulai fusi gila. Pedang besar dan pelindung masih berlangsung pada saat yang sama. Fusi ketiga memakan waktu 4 hari penuh. Setelah selesai, Ye Xuan tidak menutup tangan, dan segera meluncurkan fusi keempat. Kali ini butuh waktu 8 hari untuk menyelesaikannya. Kemudian, nada sistem fagositosis muncul lagi di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, keberhasilan fusi keempat. Dapatkan senjata, pedang sumsum darah ajaib. Hei, selamat kepada tuan rumah, keberhasilan fusi keempat. Dapatkan baju besi, kaca Phoenix ungu. Semangat Ye Xuan masih hidup, bahkan ketika saya mulai melihat efek fusi. Bentuk pedang darah iblis kira-kira sama dengan pedang Sui Jingsing sebelumnya, tetapi badan pedang hitam ditutupi dengan lapisan jaring berwarna darah seperti urat, yang mengungkapkan makna yang aneh.
Karena adanya lapisan jaringan darah ajaib ini, ketika pedang diluncurkan dan dibunuh di masa mendatang, ia akan dapat meningkatkan kualitas secara perlahan dengan mengumpulkan esensi musuh. Itu sudah menjadi jenis senjata serangan terbaik yang sedang berkembang. Sedangkan untuk enamel Phoenix ungu, perubahan yang paling jelas adalah garis-garisnya lebih lembut dari sebelumnya. Semakin Anda melihat hal-hal seperti perbaikan wanita, ini membuat Yesuan merasa tidak berdaya. Untungnya, dua senjata dan bahan ajaib, atribut khusus telah terlewati, tetapi itu adalah kenyamanan yang baik, butuh beberapa saat, dan Yesuan akhirnya menyelesaikan penggabungan keempat dari 3 harta karun terpenting yaitu kapal perang, senjata, dan pengawal. Dalam proses penggabungan 4 kali berturut-turut, ketiga harta karun ini tidak hanya mencaplok atau menyerap beberapa senjata ajaib dan material langka dari jenis yang sama, tetapi bahkan sumber nuklir bintang yang dikonsumsi selama penggabungan, itu adalah jumlah yang mengerikan. Jumlahnya meningkat, biksu serbaguna yang mengerikan seperti ini tidak mampu membelinya. Mirip dengan Zhao Long dan Bai Zhengying, status yang terpisah, penuh dengan puluhan ribu, hanyalah tiran lokal tingkat bintang, bahkan jika kekuatannya kuat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan ini. Kepemilikan harta karun yang melekat pada sistem fagositosis takut bahwa bahkan para pemurni teratas dari kam-kam budidaya tidak akan dapat melakukannya. Setidaknya sangat tidak mungkin untuk bersikap santai dan santai, sehingga 3 potong tangan Yesuan telah berlalu. Betapa berharganya harta karun dari 4 fusi. Bahkan harta karun jenis yang sama yang ditukar dengan poin kontribusi federal Faro di rumah harta karun, yang disebut yang terbaik, tidak dapat dibandingkan dengan mereka, belum lagi fakta bahwa mereka baru menyelesaikan penggabungan keempat. Jika Anda menemukan harta karun dan bahan yang cocok di masa mendatang, Yesuan dapat terus memadukannya lagi dan lagi kapan saja. Faktanya, bahkan sekarang, banyak dari berbagai harta karun di tangannya dapat dipilih untuk digabungkan, tetapi sekarang ketiga harta karun ini telah menyelesaikan penggabungan keempat dan menjadi super senjata sihir tingkat bintang terbaik, harganya berbeda dari sebelumnya. Selain itu, visi Yesuan juga tinggi. Harta karun umum dengan jenis yang sama tidak dapat menyentuhnya. Saya benar-benar ingin memilih beberapa atribut yang tidak menonjol dan secara paksa melakukan penggabungan kelima. Saya khawatir efeknya akan kontraproduktif. Untuk saat ini, atribut saat ini dari ketiga harta ini sudah cukup baginya untuk digunakan untuk jangka waktu tertentu, setidaknya di wilayah nuklir bintang sudah cukup, jadi, Yesuan memutuskan untuk sementara tidak lagi bergabung, untuk menjadi kultivasi mereka sendiri ke dalam alam ke dalam bintang pertimbangkan ini setelah lingkungan nuklir. Dan kultivasinya hanyalah terobosan sebelum dia menembak menara hitam. Sangat sulit untuk menerobos dalam waktu singkat, jika tidak, itu pasti akan jatuh di bawah bahaya tersembunyi. Harta karun tidak dapat digabungkan, dan mereka tidak dapat terus menerobos. Untuk sementara waktu, Yesuan tiba-tiba merasa bebas. Menghitung waktu, dia dihancurkan ke penjara Wanluo ini sampai sekarang, hampir lebih dari sebulan. Untuk menghindari penundaan, Yesuan memutuskan untuk mencoba dan melihat apakah dia dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Mengenai situasi internal keamanan, ruang angkasa ini, ketika dia memimpin gerombolan sipir penjara untuk mencari harta karun, dia sudah menebas kata-kata itu, dan pada dasarnya memahaminya. Battlestar yang sama memiliki total 10 dalam kelompok iblis, dan yang di bawah Yesuan disebut nyamuk hitam. Panglima tertinggi adalah kepala kelompok iblis yang disebut Gunung Nebo. Orang yang sebelumnya telah melemparkan Yesuan ke penjara Wanluo Hei ini adalah orang baik yang merupakan lubang hitam. Nyamuk hitam memiliki 4 area. Di bagian bawah adalah penjara Wanluo tempat Yesuan sekarang berada, dan bagian tengah penghalang keamanan di atas penjara Wanluo adalah tempat para iblis menunggu kehidupan mereka. Lantai ketiga dari bawah ke atas adalah kabin energi, ruang komputer, dan sejenisnya dari keamanan ruang angkasa ini. Pada saat yang sama, gudang pendukung dan pasukan iblis sedang menunggu berbagai harta yang dikumpulkan oleh pasukan di medan bintang pemakaman. Gudang bahan langka juga ada di sana. Lapisan ini termasuk dalam area terlarang. Kecuali orang kepercayaan Gunung Nebo, iblis lain tidak dapat menghalangi dan tidak diizinkan. Adapun lapisan atas, itu adalah posisi pusat kendali pola hitam. Lapisan itu juga merupakan wilayah eksklusif Gunung Nebo. Bahkan jika itu adalah orang kepercayaan yang mulia, jika Anda tidak memanggilnya, Anda tidak dapat pergi kemanapun. Seluruh orang dalam regu hitam dikelilingi oleh Gunung Nebo dan pengintai sekitar 10.000. Faktanya,
Kecuali kembali untuk kembali ke medan leluhur ajaib di tepi alam semesta pertama, dalam keadaan normal, iblis dalam pola hitam pada dasarnya hanya sekitar 1 atau 2 ribu pengintai. Bagaimanapun, mereka datang ke lubang cacing pemakaman melintasi lubang cacing kosmik, tetapi mereka tidak datang untuk bermain, memikul misi, jadi hampir semua iblis menghabiskan sebagian besar waktu mereka di medan bintang pemakaman di sekitar plakat hitam. Entah menanyakan tentang berbagai kecerdasan Federasi Faro, atau mengekstrak asal-usul nuklir bintang. Tentu saja, menjebak beberapa pusat kekuatan federal dengan nilai yang berharga juga merupakan salah satunya. Hampir 10.000 orang kuat di 10.000 penjara semuanya sendirian. Perangkap itu tertangkap. Jika Yesuan ingin melarikan diri dari nomor nyamuk hitam, ia harus terlebih dahulu memasuki lantai 2 ruang tamu pengintai iblis. Karena bagian bawah penjara Wan Luo hanya memiliki 2 lorong, satu di bawah, sebelum Yesuan dibawa ke penjara Wan Xuan oleh kolom cahaya hitam misterius, lorong utama diambil. Namun, saluran utama ini hanya dapat dibuka dan ditutup oleh pusat kendali tingkat atas tempat Gunung Nebo berada. Meskipun saluran utama ini dapat langsung meninggalkan nomor nyamuk hitam dan memasuki luar angkasa, pada dasarnya tidak ada harapan untuk berhasil. Yang kedua adalah lorong sekunder, yang tidak langsung mencapai angkasa luar. Lorong ini terhubung ke lapisan kedua nyamuk hitam yang diintai oleh iblis. Oleh karena itu, jika Yesuan ingin lolos dari nomor nyamuk hitam, ia harus terlebih dahulu memasuki lapisan kedua, lalu keluar melalui saluran akses lantai 2. Otoritas pembukaan sub-saluran ini, di antara para tahanan penjara Wan Luo, hanya penjaga penjara yang memimpin menara hitam, tetapi inti sihir di otaknya dilemparkan ke dalam sistem fagositosis oleh Yesuan untuk diurai. Dari situ, Yesuan tidak hanya mendapatkan sumber kekuatan spiritual yang cukup besar, tetapi ia juga secara tak terduga memanen tanda coretan. Merek bergaya ini adalah kunci untuk membuka sub-saluran kedua. Oleh karena itu, jika Yesuan bersedia, sekarang ia dapat membuka penjara Wan Luo hampir kapan saja, dan memasuki lantai 2 iblis untuk mengintai tempat tinggal. Setelah semuanya siap, Yesuan mengatakan semua keadaan bahkan jika ia datang ke kandang Lu Lao Tou, dan yang terakhir bahkan tenggelam. Setelah waktu yang lama, aku mendesah dan mendesah. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala, lupakan saja, lelaki tua itu tidak akan melemparmu bersamanya. Jika lorong itu mengarah langsung ke luar angkasa, itu akan menjadi gerbang ke base camp iblis. Jangan lihat kultivasi lelaki tua itu tidak lemah, tetapi ruang dalam nyamuk hitam itu dipenuhi kabut hitam yang aneh. Para biksu manusia kita bahkan tidak berani menggunakan kekuatan dewa. Aku benar-benar ingin pergi bersamamu, untuk berjaga-jaga. Dalam perjalanan, aku bertemu dengan iblis lain, yang membuatmu merasa bahwa identitasnya kecil. Lelaki tua itu takut bahwa dia masih harus menderita dari daging dan darah. Akhirnya, dia dikirim kembali ke penjara Wan Luo. Setelah mendengar ini, Yesuan tertegun di tempat. Poin ini benar-benar tidak dia pertimbangkan. Lu Lao Tou tidak memiliki kekuatan spiritual iblis. Setelah meninggalkan kandang, selama dia terlihat oleh kursi manapun, dia akan segera terungkap. Namun, meskipun Yesuan memiliki dunia abadi, kekuatannya saat ini tidak mungkin untuk mendapatkan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang sama sekali. Kami berbeda dari kalian. Jika kalian ingin melarikan diri dari kelahiran, kalian dapat memasuki ruang angkasa langsung dari saluran utama penjara Fulo, atau kalian harus terlebih dahulu membiarkan kabut gelap yang menghilang di dalam penghalang keamanan ruang angkasa menghilang. Jika tidak, mengenakan kabut hitam untuk mengambil sub-saluran, itu hanyalah jalan buntu. Untuk situasi internal nyamuk hitam ini, Lu Lao Tou baru saja mendengarkan Yesuan dan berkata bahwa dia mengenalnya. Dia dengan cepat menganalisis hasilnya. Sayangnya, kalian hanya sipir penjara Wan Luo ini. Hanya komandan seluruh benteng luar angkasa Black Bass. Dua hal yang baru saja kukatakan, kalian tidak dapat melakukannya. Oke, bocah bau, ayo pergi, orang tua itu akan tinggal. Melihat kalian tidak pergi sendirian, masih ada hati untuk berjanji. Aku berencana untuk membawa orang tua itu pergi bersamaku. Aku tidak bisa terlalu egois. Aku tahu bahwa aku sama sekali tidak memiliki kesempatan, tetapi juga menyakiti orang dan mengikuti kalian sepanjang waktu untuk berjudi satu. Hal semacam ini, orang tua itu tidak dapat melakukannya. Selama pidatonya, Lu Lao Tou mengeluarkan kotak ruang dan menyerahkannya kepada Yesuan. Ini semua harta dan tabungan di tangan orang tua itu. Tetap di dalam tubuh hanya lebih murah.
Itu akan menjadi jelek. Itu adalah musuh, jadi bawalah bersamamu. Ingat, jika ada kesempatan di masa depan, cobalah untuk membunuh lebih banyak iblis untuk membalaskan dendamku. Jika itu adalah hadiah untuk hadiah orang tua itu. Mendengar kata-kata ini, seluruh perasaan Ye Xuan tidak baik. Jika Lu Laotou ini seperti yang dia katakan, dia tahu bahwa peluangnya tidak besar, dan sangat mungkin dia bahkan akan bosan dengan Ye Xuan, tetapi pada akhirnya, untuk berjudi, tetap memutuskan untuk pergi bersamanya. Kemudian, ketika lapisan kedua nyamuk hitam tercapai, begitu iblis lainnya ditemui, keberadaannya terungkap. Jika semuanya tidak memungkinkan, Ye Xuan pasti akan meninggalkan pihak lain dan pergi sendiri. Bagaimanapun, dia baru saja berjanji untuk pergi dengan Lu Laotou, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia pasti akan melarikan diri dengan selamat. Karena dia telah memenuhi janjinya, apa cara untuk kehilangan jalan? Tidak dapat tinggal bersamamu untuk mati bersamamu. Namun, orang tua di depannya jelas tidak bermaksud melakukan itu. Tidak hanya kata-katanya tulus, dia langsung menunjukkan hal ini, dan dia juga bermaksud untuk memberikan semua harta dan tabungannya kepada Ye Xuan secara gratis. Temperamen dan kejujuran seperti ini yang dirasakan Ye Xuan gelisah, jika dia benar-benar mengambil alih kotak ruang angkasa yang diserahkan oleh orang lain dan berbalik, saya khawatir kejadian hari ini akan berdampak pada hatinya. Faktanya, bahkan jika dia tidak mengambil barang-barang orang lain, Ye Xuan juga akan meninggalkan hatinya. Bagaimanapun, dia benar-benar mendapat bantuan dari Lu Laotou, tetapi janji yang dijanjikan sebelumnya belum terpenuhi. Bahkan Lu Laotou sendiri menyerah, tapi fakta bahwa Ye Xuan tidak berutang apapun tidak dapat dihapuskan. Begitu dia memikirkan hal ini, dia langsung menggelengkan kepalanya dan tersenyum, orang tua itu sedang dalam keadaan hati yang buruk. Bukankah ini berarti aku sedang menggoyangkan hatiku? Kalau begitu, agar tidak diganggu oleh iblis di masa depan, hari ini aku akan mati, melawan. Setelah itu, Ye Xuan tampak aneh dan membanting lelaki tua itu dan menjilati mulutnya. Dia membalikkan tangannya dan berbalik, orang tua yang sudah mati, tunggu kamu, aku akan meninggalkan penjara Wan Luo sekarang, tetapi tidak akan lama sebelum aku kembali untuk menyelamatkanmu. Hanya saja lamanya waktu tidak dapat diprediksi. Jangan menggantungnya terlebih dahulu, itu benar-benar canggung. Suara itu menurun, dan punggung Ye Xuan menghilang dengan cepat dalam kabut hitam yang jauh. Saat sosoknya pergi, bahkan beberapa kandang di dekatnya dipenuhi dengan desahan-desahan, dan bahkan dinginnya kesedihan pun bercampur. Jelas, tidak ada kekuatan federal yang ditahan di kandang-kandang ini yang percaya bahwa Ye Xuan akan kembali lagi, kecuali otaknya sakit untuk melakukan hal bodoh ini. Untuk ini, lelaki tua Lu Wengxuan jelas menyadarinya, dan dia juga mengeluarkan desahan panjang yang terpencil. Bocah bau itu benar-benar bodoh dan sombong. Tidak ada yang lebih murah daripada bajingan itu. Untuk melatih wajah, bahkan mengolah sumber daya tidak diperlukan. Hati ini, masih terlalu lembut. Sudah ditempa. Sambil mendesah, lelaki tua Lu Wengxuan membalikkan tangannya dan menarik kembali ruang di kotak kecil itu. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kandang dan duduk. Meskipun wajahnya cukup kesepian, ada rasa kepuasan yang samar-samar terlihat. Tertawa, mencela diri sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi itu baik, setidaknya memberi lelaki tua itu sedikit penghiburan diri, tidak ada yang menipu diri sendiri, dapat hidup beberapa hari untuk dihitung di surga. Ye Xuan tampaknya tidak tahu bahwa lelaki tua Lu Wengxuan benar-benar menganggap kata-katanya sebagai kebohongan yang baik hati. Pada saat ini, dia telah kembali ke area sipir iblis di tepi penjara Wan Luo. Semua sipir iblis dipanggil. Setelah orang-orang berkumpul, Ye Xuan bahkan mengumumkan bahwa dia akan pergi selama beberapa hari dan pergi ke lantai 2 di atas penjara Wan Luo untuk melakukan sesuatu yang penting. Orang-orang ini tidak ingin main-main, jika tidak mereka akan dihukum berat. Hal semacam ini bukan yang pertama kali. Faktanya, sipir iblis juga dirotasi setiap 2 tahun, dan setengah, dan Menara Hitam, yang merupakan komandan penjaga penjara, sering pergi. Oleh karena itu, setelah pengakuan Ye Xuan, sipir iblis lainnya, bahkan jika mereka serempak, tidak ada yang merasa ada yang salah. Setelah pengakuan, Ye Xuan bahkan berbalik, dan membaca tubuh menjadi sentuhan manusia, bergegas ke tepi bagian terdalam dari area sipir. Beberapa menit kemudian, sosok Ye Xuan tiba-tiba berhenti,
dan mendongak ke depan ruang terbuka setinggi sekitar 100 meter, berdiri sendiri, dingin, tidak seperti gapura peringatan. Gapura berlapis logam ini sebenarnya adalah portal, yang disebut sub-lorong lantai 2 di atas benteng luar angkasa. Panggil, cahaya hitam samar bersinar, dan dengan cepat menghilang ke pilar gapura, dan sekejap mata menghilang. Kekuatan spiritual iblis, sebenarnya sama dengan biksu manusia. Itu juga dapat dibedakan, mencap atmosfer uniknya sendiri dan kemudian menyemburkannya keluar. Hanya saja kekuatan spiritual yang baru saja dimainkan Yesuan, cap yang disalin di atasnya, adalah aroma tanda bergaya yang didapatnya dari otak-otak pria berkulit hitam itu, seperti kunci utama. Subkunci sekali pakai. Hei, saat subkunci itu tercetak di kolom portal, seluruh menara yang tingginya hampir 100 meter itu tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam, dan lebih banyak suara dengungan keluar. Tangkai-tangkai hitam ini dengan cepat menyerbu dan berkumpul, dan hanya 2 atau 3 napas kerja yang memenuhi area lengkung di bawah lengkungan itu. Area lengkung aslinya seperti lapisan film cahaya hitam. Bagian belakang film cahaya ini adalah pintu keluar portal. Teknologi luar angkasa yang sangat menakjubkan. Anak domba kecil, kakek serigala, aku datang. Mulut berbisik di mulutnya, Yesuan melangkah ke dalam film cahaya hitam, sebelum bentuk tubuhnya menghilang, sudut mulutnya, jelas dengan senyum aneh, dengan cepat berubah. Yesuan benar-benar berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak pergi. Alasan keputusan ini bukan sepenuhnya untuk membawa Lu Wengsuan, manusia hijau itu bersama-sama, lebih tepatnya, untuk dirinya sendiri. Namun, kata-kata yang diucapkan Lu Laotou saat itu memang mengingatkan Yesuan, kalau tidak, dia mungkin tidak akan membuat keputusan saat ini. Orang tua itu menghela nafas saat itu dan berkata bahwa Yesuan hanyalah seorang komandan tahanan penjara Wan Luo. Itu bukan pemimpin iblis dari seluruh nyamuk hitam, jadi itu adalah saluran utama yang membuka tanah di bawah penjara Wan Luo. Atau apakah jelas bahwa semua kabut hitam aneh yang ada di ruang dalam penjaga ruang angkasa ini dihilangkan, dia tidak bisa melakukan semuanya. Kalimat inilah yang membuat hati Yesuan berdebar-debar, dan ada pikiran yang sangat berani dan sangat berbahaya di benaknya, tetapi jika berhasil, panennya sangat mustahil untuk direncanakan. Yaitu mengganti menara hitam dengan penjaga penjara, dan menemukan cara untuk menyingkirkan Neboshan, kepala iblis yang membawanya, dan kemudian menggantinya dengan seluruh benteng ruang angkasa nyamuk hitam. Pada saat pikiran itu keluar, Yesuan sendiri terkejut, tetapi setelah dia diam-diam berlatih dan merenungkan, Yesuan akhirnya membuat keputusan karena dia melihatnya. Ayo, masalah ini sangat berbahaya, tetapi bukan tidak mungkin. Dia bahkan berpikir bahwa peluang keberhasilannya dapat mencapai setidaknya 40% hingga 50%. Jadi, tentu saja, itu layak dicoba. Bagaimanapun, begitu dia berhasil, dia akan menyadari manfaat yang tak terbayangkan dan godaannya terlalu besar. Pada saat ini, dengan langkah kaki Yesuan, dia melangkah keluar dari film cahaya hitam, dan bahkan jika ada kotak kosong besar di depan matanya. Seluruh kotak itu seharusnya menjadi kotak biasa, dengan beberapa kilometer di sisinya, yang telah melampaui diameter Black Bass Battlestar. Ini menunjukkan bahwa lapisan kedua dari area tempat dia berada saat ini juga dibangun menggunakan teknologi pelipatan ruang. Keluar, artinya, di sini, Yesuan masih tidak bisa langsung pergi dengan mengirim, kembali ke alam semesta luar. Saat ini, posisinya berada di area pusat kotak. Ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, ada 3 pintu ruang besar seperti lengkungan 100 meter. Yang baru saja Yesuan lewati terletak di tepi, dan pintu ruang yang berdiri di sisi lain umumnya sama, tetapi pintu ruang di tengah jelas berbeda, dan rune pada kolom dan balok atas lebih ini sedikit aneh dan rumit. Setelah berpikir sebentar, Yesuan kira-kira menebak area tempat 2 pintu ruang lainnya mengarah. 2 yang terluar, 1 ke tingkat bawah penjara Wan Luo, yang lain, paling langsung mengarah ke kekosongan alam semesta di luar benteng ruang. Dengan kata lain, sisi lain dari pintu ruang, adalah cara untuk melarikan diri. Namun, Yesuan tidak berniat mencobanya dengan mudah. Di satu sisi, dia sudah memutuskan untuk tidak pergi untuk sementara waktu. Di sisi lain, itu karena dia tidak yakin tentang yang diperoleh dari otak-otak pria kulit hitam itu. Apakah sama, itu juga dapat membuka pintu ke ruang di luar benteng? Jika tidak bisa, jika Anda khawatir dengan sesuatu yang tidak dapat dia tangani sekarang, maka itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika dia ingin pergi, dia harus menanyakannya,
dan kemudian menjelaskan masalahnya sebelum membuat keputusan. Sedangkan untuk bagian tengah pola bermerek, pintu ruang yang kuno dan rumit lebih jelas. Menurut Ye Xuan, tempat yang dituju seharusnya adalah lapisan ketiga nyamuk hitam di atas. Jika demikian halnya, ruang ini akan lebih tidak dapat disentuh, setidaknya itu sama sekali tidak mungkin sekarang. Saya melihat pintu ruang yang berbaris dalam 3 kata, dan diam-diam menemukan titik referensi dari 2 pintu ruang di sebelah argumen, dan setelah mengingatnya, Ye Xuan bahkan mengambil arah dan berjalan pergi. Selain 3 pintu ruang di seluruh alun-alun yang luas, tidak ada lagi benda dan tidak ada apa-apa. Tetapi di tepi alun-alun, masing-masing memiliki lorong lurus dan sangat lebar, penuh dengan ratusan meter lorong panjang, yang masing-masing tidak dapat melihat kepala. Dari lebar keempat lorong, ia membentang sampai ke sisi terjauh, dan pasti ada lorong percabangan lainnya yang memanjang di tengah. Jika demikian halnya, maka lapisan kedua benteng nyamuk hitam sebenarnya dibagi oleh sejumlah besar lorong lurus yang bersilangan, seperti labirin, dan pusat seluruh labirin besar seharusnya adalah alun-alun raksasa Ye Xuan saat ini. Adapun tempat tinggal para iblis yang mengintai, tidak ada keraguan bahwa mereka harus berada di kiri dan kanan labirin. Labirin yang begitu luas dan berliku-liku, di mana panjang penampang salurannya tidak ada habisnya, setiap saluran dapat dibangun di sisi kiri dan kanan pintu untuk membuka bagian dalam gua, sehingga lapisan kedua dari seluruh jumlah nyamuk hitam, menampung lebih dari 10.000 jumlah pengintai iblis memang tidak menjadi masalah sama sekali. Beberapa menit kemudian, Ye Xuan meninggalkan alun-alun pusat tempat portal itu berada, dan memasuki lorong utama di sisi kanan alun-alun. Setelah beberapa menit berjalan, ada lorong lurus di antara kedua sisi. Lorong itu jauh lebih sempit, tetapi masih sekitar 200 meter. Ye Xuan terus bergerak maju hingga pasangan saluran sekunder ke-6 muncul, dan berbalik dan berjalan ke kanan. Hal yang sama berlaku untuk saluran sekunder. Setiap 2 km atau lebih, 2 saluran 3 tahap dengan lebar berkurang menjadi sekitar 100 meter muncul. Di antara saluran primer dan sekunder sebelumnya, hanya mulut saluran yang muncul, dan setelah saluran 3 tingkat selebar 100 meter, meskipun masih ada 2 saluran 4 tingkat yang lebih sempit setiap jarak lainnya, tetapi sepanjang jalan ketika saya berjalan, saya dapat melihat tidak kurang dari sebuah lubang di terowongan. Semua gua tidak memiliki pintu, dan pintu masuk melengkung besar berdiri di dinding lorong kiri dan kanan. Ruang di dalamnya seharusnya lebar dan tampaknya dipisahkan menjadi kompartemen kecil. Ye Xuan tidak berhenti di sini, tetapi berbalik di pintu masuk lorong 4 tingkat yang lebarnya hanya sekitar 50 meter. Jelas ada lebih banyak gua terbuka di kedua sisi lorong 4 tingkat. Pintu melengkung itu padat, dan mereka muncul sekali setiap 30 atau 40 meter. Ye Xuan secara acak memilih lubang di rumah, dan berjalan masuk dan masuk. Posturnya tenang. Sepanjang jalan, ketika melewati beberapa dongfu, Ye Xuan terkadang dapat melihat beberapa sosok iblis yang kuat, sisi lain juga melihatnya, tetapi tidak ada yang menemukan masalahnya, semuanya menjadi Ye Xuan. Orang saya sendiri, ya, dia tidak perlu gugup sama sekali. Seluruh nyamuk hitam di dalam iblis berteriak puluhan ribu. Kalian datang kepadaku dengan tergesa-gesa, siapa yang tahu siapa? Alasan mengapa dia memilih gua ini di depannya sebenarnya sangat sederhana. Rumah gua ini adalah yang memiliki jumlah iblis paling sedikit yang dia temui di seluruh lorong 4 tingkat. Hanya ada 6 iblis yang kuat, dan ranah kultivasinya tidak terlalu tinggi, semuanya antara lantai pertama dan kedua bintang. Ye Xuan memiliki pemahaman penuh tentang momen setelah mereka bereaksi, membunuh seketika. Perburuan gila, segera hadir jika setiap lubang di saluran 3 tingkat didistribusikan, dan semuanya dipisahkan oleh satu ruangan kecil, maka lubang-lubang di saluran 4 tingkat ini hanya dapat dianggap sebagai toko besar. Ini juga harus menjadi manifestasi kekuatan dan level. Pengintai iblis yang tinggal di kamar tunggal kecil di saluran tingkat ketiga jelas lebih maju dan lebih kuat. Orang-orang di saluran 4 tingkat hanya dapat tinggal di Datongpo, dan tentu saja mereka berada dalam posisi yang lebih rendah dan kekuatan mereka lebih lemah. Rumah gua yang dimasuki Ye Xuan menyentuh sekitar 200 meter persegi. Bagian tengah gua itu kosong. Hanya ada satu platform besar dengan pola transmisi di atasnya. Itu harus digunakan untuk menyerahkan rampasan, dan hadiah pendek dan barang habis pakai harian. Platform pengiriman terarah. Di sekitar dinding, ada beberapa partisi logam yang menonjol dari dinding.
Area di antara setiap dua partisi adalah ruang kecil semi terbuka dan mandiri dengan meja kecil dan kursi. Ada sekitar 40 kamar tunggal kecil semi terbuka yang tersebar di sekitar dinding di seluruh Dongfu, tetapi pada dasarnya kosong. Hanya di area terjauh dari pintu masuk ke pintu masuk utama Dongfu, ada 6 iblis. Para pengintai masing-masing menempati satu tempat. Pada saat ini, beberapa dari 6 iblis sedang berbaring di tempat tidur, beberapa duduk di tempat tidur dan memejamkan mata, dan yang lainnya duduk di sisi tempat tidur dan menghitung beberapa barang. Melihat Yesuan masuk, keenam iblis itu hanya mendongak dan menyapu serta mengabaikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yesuan telah menyembunyikan wilayah ke tahap kedua dari lingkungan nuklir bintang, dan mirip dengan keenam orang ini. Jika tidak, tiba-tiba nuklir ajaib tingkat 8 memasuki saluran 4 tingkat ini, dan saya khawatir itu akan menjadi sensasi dalam sekejap. Jelas, toko datang semacam ini seharusnya dapat tinggal dimanapun mereka ingin datang. Para pengintai iblis ini pada dasarnya melakukan tugas di luar atau menambang mineral. Tidak banyak waktu di benteng luar angkasa benteng gelap. Siapa yang masih memilikinya? Ingatlah di mana kamarmu berada. Yesuan berjalan pelan ke sisi dalam Dongfu, tempat keenam orang itu berada. Mereka tetap tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, ini adalah hal yang wajar. Jika ada ruang di dalam ruangan, siapa yang mau memilih tempat di dekat pintu masuk Dongfu? Meskipun itu adalah jalan yang setengah terbuka, sebisa mungkin, siapapun secara tidak sadar akan mencoba membuat ruang pribadi mereka lebih rahasia dan lebih tenang. Keenam orang ini mungkin juga bermimpi bahwa setelah seharian meningkatkan kekuatan, mereka akan dapat pergi ke saluran tingkat ketiga untuk tinggal di rumah gua 3 tingkat dengan bilik sungguhan. Sayangnya, mereka tidak pernah memiliki kesempatan ini. Hei, suara dengungan yang melemah terdengar. Tepat saat dia berjalan ke jarak hanya 10 meter dari keenam orang itu, Yesuan melesat tanpa peringatan. Saat dia sepenuhnya merangsang sumber spiritual otak, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, seperti sungai yang berputar balik, membanjiri, dan langsung menyelimuti keenam iblis itu. Kali ini, Yesuan bahkan terlalu malas untuk membungkus kekuatan pengetahuan unik biksu manusia di dalam kekuatan spiritual kanopi. 6 ayam lemah, dengan kekuatan nuklir bintang tingkat 8-nya, hanya dengan kekuatan spiritual iblis, itu sudah cukup untuk menghancurkan. Faktanya, itu benar. Dalam menghadapi badai spiritual Yesuan yang melonjak seperti Tao, keenam iblis ini yang hanya 1 atau 2 bintang di dunia nuklir musnah dalam sekejap, dan ketujuh darah itu benar-benar kehilangan napas kehidupan. Sepertinya agak terlalu sulit. Melihat pemandangan ini, Yesuan terdiam, dan beberapa khawatir bahwa dia akan menghancurkan inti spiritual kepala keenam orang itu. Untungnya, kekhawatiran semacam ini tampaknya berlebihan. Semenit kemudian, telapak tangan Yesuan memiliki 6 kristal prisma hitam ekstra kecil, yang dipotong dari kepala keenam orang itu. Adapun mayat itu, meskipun kekuatannya saat ini masih belum mampu membawa kekuatan tingkat bintang ke dunia abadi, tetapi mayat yang tidak memiliki napas dan telah mati ini, sama sekali tidak dibatasi. Sebelum titik ini, Yesuan telah mengujinya secara diam-diam setelah dia membunuh tahanan dan memimpin menara hitam. Jika tidak, dia mungkin tidak berani membuat keputusan seperti itu. Dia akan memiliki orang kedua dari nyamuk hitam. Daerah Dongfu, jadilah surga berburumu sendiri. Hei, cari tahu inti pikiran, apakah itu rusak, dan ekstrak sumber roh. Dengan otak 6 iblis Yesuan di dalam tubuh, suara sistem fagositosis terdengar pada saat pertama. Setelah memberikan jawaban yang pasti, Yesuan berbalik dan berjalan keluar dari gua, dan mulai mencari kelompok berikutnya, mangsa. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan 3 hari berlalu. Dalam 3 hari terakhir, Yesuan telah bersukacita berkali-kali karena akhirnya dia membuat keputusan untuk tinggal di benteng luar angkasa benteng kegelapan dan memasuki lapisan kedua rumah gua iblis untuk berburu. Dibandingkan dengan pencariannya sebelumnya untuk pengintai pembunuh iblis, bahkan yang paling dihargai, sepanjang hari, tetapi juga memburu masa lalu 3 iblis yang kuat, 3 hari ini bagi Yesuan bahagia. Seperti kecoa yang tiba-tiba jatuh ke tambang emas yang kaya. Dalam 3 hari, otak iblis yang telah dipanennya mencapai total 947 horor. Rata-rata lebih dari 300 per hari. Artinya, dalam 3 hari terakhir, hampir 300 atau lebih iblis yang diintai dari area gua iblis,
tewas di tangan Yesuan, dan otaknya dipotong dan dibuang langsung oleh Yesuan. Sistem fagositosis membusuk dan mengekstraksi sumber kekuatan spiritual, sementara mayat, ada semua tulang dan otak yang dibuang ke dunia abadi. Hampir 1000 iblis yang mengintai, ini sudah 1/10 dari jumlah total nyamuk hitam. Meskipun area Dongfu lantai 2 ini memiliki banyak iblis yang masuk dan keluar setiap hari, tidak ada yang bisa mengetahui siapa yang mati atau yang tersisa. Tetapi tiba-tiba ada kurang dari 1/10 dari pengintai iblis yang dihimpun. Jika Anda memperhatikannya, Anda masih dapat melihat beberapa trik. Orang kuat iblis yang biasanya terdampar di area Dongfu pada dasarnya 2000 ke atas dan ke bawah, terkadang lebih, terkadang kurang. Tetapi sekarang, setelah diburu dengan gila-gilaan oleh dedaunan, iblis yang sekarang tinggal di sini mengintai, dan paling banyak mereka lebih dari 1000. Lebih dari 70% dari 4 tingkat Dongfu hampir kosong, dan mereka telah melakukan perjalanan beberapa kali berturut-turut. Saluran tingkat, Anda tidak dapat melihat sosok iblis. Situasi ini membuat Lian Yexuan merasa sedikit salah. Jika demikian, maka jika beberapa iblis menyadari bahwa situasinya salah, dan kemudian melaporkan masalah tersebut, maka itu akan sangat merepotkan. Dengan mengingat hal ini, Yesuan memutuskan untuk menutup tangannya sementara dan menunggu beberapa hari untuk melihat situasinya. Setidaknya Anda harus menunggu jumlah iblis di area Dongfu ini perlahan-lahan bertambah. Pada saat inilah juga dalam benaknya, suara sistem fagositosis terdengar tiba-tiba. Oh, semua inti sihir hancur. Kekuatan roh kembali ke awal. Kemajuan 1, kemajuan 10. Hei, selamat kepada tuan rumah, sumber spiritual telah selesai. Tingkat nuklir sumber telah ditingkatkan, dan perbudakan spiritual telah dipadatkan. Apakah ini mengasyikkan? Budak, dengan sedikit petunjuk tentang sistem yang menelan dalam benaknya, pandangan pertama Yesuan, dan kemudian tiba-tiba hati yang gembira muncul. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya saja inti spiritual otak masih dapat ditingkatkan cukup untuk mengejutkannya. Yesuan tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, yaitu, karena ia menyerap penguraian asli dari otak hampir 1000 iblis, jumlah kekuatan spiritual yang disebut kekuatan perkasa, mengarah ke otaknya. Sumber spiritual ini secara tidak sengaja dipromosikan, dan setelah sistem mendengar nada perintah, Yesuan mengetahui sumber spiritual iblis, dan itu benar-benar memiliki manfaat semacam ini. Jika demikian halnya, maka jika Anda memburu pengintai iblis yang lebih kuat di masa depan, tingkat nuklir magis yang harus dikeluarkan dari otaknya harus ditingkatkan sesuai dengan itu. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi Yesuan dalam kekuatan spiritual iblis tidak akan terus menurun karena tingkat kekuatan spiritualnya yang lebih tinggi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada cukup banyak otak iblis untuk diurai dan diekstraksi. Namun, ini bukanlah hal-hal yang ingin direnungkan Yesuan sekarang. Keingintahuannya telah menarik masa lalu dengan kemampuan perbudakan baru yang telah ditingkatkan oleh sumber spiritual. Yang disebut pencetakan budak, seperti namanya, seharusnya menjadi merek spiritual yang digunakan untuk mencapai perbudakan. Ini awalnya adalah semacam pemahaman tentang alam bawah sadar Yesuan, dengan harapan subjektif yang kuat, tetapi pemahaman ini dengan cepat dikonfirmasi. Meskipun inti sumber spiritual Yesuan tidak terintegrasi dengan sistem fagositosis, yang pertama telah berakar dalam pengetahuan Yesuan tentang laut, dan dia telah lama terpisah darinya. Hal yang sama berlaku untuk sistem fagositosis, dan otoritasnya jelas lebih tinggi, hampir menunggu tubuh seluruh tubuh dan jiwa jenderal. Bahkan harta yang telah dipanen oleh kobaran api dapat dipanggil secara sewenang-wenang oleh sistem fagositosis. Inti spiritual yang telah terintegrasi dengan daging dan darah Yesuan tidak terkecuali. Sebenarnya, setelah setiap penguraian otak iblis, sumber sejumlah besar kekuatan spiritual yang diekstraksi dapat disuntikkan ke inti sumber spiritual laut. Pada titik ini, Yesuan telah mengeluarkan perintah izin yang jelas ke sistem. Dapat dikatakan bahwa semua perubahan dalam inti spiritual otaknya sebenarnya dalam pemantauan dan pengendalian sistem fagositosis. Karena alasan ini, Yesuan dengan mudah meneruskan informasi spesifik dari kemampuan perbudakan ini melalui sistem fagositosis. Semuanya ada di dalam hati. Apa yang disebut pencetakan budak, secara sederhana, sebenarnya adalah sesuatu yang mirip dengan hidup dan mati sajak anak-anak Tianshan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kehidupan dan kematian yang pertama adalah sepotong es tipis yang dikondensasikan oleh air di angkasa.
Kemampuan Yesuansin untuk menyingkirkan perbudakan secara langsung dikondensasikan oleh asal spiritual dari sumber spiritual di otaknya, dan akhirnya berubah menjadi merek spiritual dengan atmosfernya yang unik. Itu seperti tanda coretan yang dia dapatkan dari tahanan untuk memimpin inti otak hitam. Cetakan kota-kota adalah kunci yang digunakan untuk mengaktifkan pintu angkasa, dan bau perbudakan Yesuan digunakan untuk memperbudak iblis. Begitu cetakan perbudakan ini tidak berada di tubuh iblis, ia akan secara otomatis merasakan napas otak iblis, dan kemudian mendekatinya, dan akhirnya menyatu dengannya. Setelah itu, iblis akan menjadi sumber inti otak oleh Yesuan. Atmosfer perbudakan diasimilasi, dan dengan demikian menjadi budak yang terakhir, dan itu masih setia, dan tidak ada yang namanya hati yang memberontak. Agar bebas, iblis akan mati, atau Yesuan akan mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan kembali budak yang terintegrasi ke dalam sumber spiritualnya. Dari sudut pandang ini, cetakan budak Yesuan dibandingkan dengan kehidupan dan kematian keperawanan gunung hari itu, efeknya hancur begitu saja, sama sekali tidak pada level yang sama. Ini benar-benar hari yang mengantuk, dan bantal akan jatuh di langit. Setelah mengklarifikasi efek spesifik dari penyelundupan dan metode kondensasi, Yesuan menjadi bersemangat. Kegembiraan itu hanya ingin pergi ke langit, tetapi kata-kata itu sampai ke bibir. Bagaimanapun, itu berubah menjadi bisikan rendah, "Zeng-zeng, saya tidak bisa terus berburu, saya khawatir saya akan merasa tidak nyaman dalam beberapa hari ke depan." Dengan perbudakan seperti ini, semua masalah hanya sesaat. Jika kamu tidak bisa membunuhnya untuk sementara waktu, maka kamu akan langsung diperbudak. Jika kamu dapat menanam semua iblis yang terjebak di sini, semua budak akan ditanam. Lapisan kedua dari seluruh nyamuk hitam pasti akan menunggu yang pertama. Seperti penjara Wan Luo, itu telah sepenuhnya jatuh ke dalam kendaliku. Semakin dia berkata, semakin bersemangat Yesuan. Pada akhirnya, dia tidak lagi imajinatif. Setelah menemukan Mozuo Dongfu di lorong tingkat keempat, dia berjalan di sudut Dongfu dan mengalihkan pikirannya. Kekacauan dalam kekacauan, berkonsentrasi pada satu, mendesak kekuatan sumber spiritual nuklir di laut, menurut metode meditasi yang telah lama dikenal di dalam hati, memulai pemurnian cemberut pertama. Setelah sekitar 10 menit menyentuh, Yesuan membuka dasar ganda, dan cahaya bersinar, dan dia merasakan kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Proses kondensasi berjalan sangat lancar, dan hampir dalam sekali jalan. Alasan mengapa budak pertama menghabiskan waktu hampir 10 menit sepenuhnya karena dia terlalu berhati-hati dan selalu berhati-hati, hanya mencari stabilitas dan tidak menghitung efisiensi. Jika dalam kecepatan normal, dan tingkat kekuatan spiritual Yesuan saat ini diperbaiki, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kondensasi cetakan budak seharusnya sekitar 6 menit. Jika Anda lebih dewasa sampai batas tertentu, waktu ini dapat dipersingkat lagi, dan 3 hingga 4 menit seharusnya berhasil. Dengan cara ini, setelah Yesuan terbiasa dengannya, jika dia begadang semalaman, Yesuan akan dapat mengondensasi hampir 400 budak sehari. Iblis lapisan kedua nyamuk hitam, orang iblis, dimarahi, dan waktu yang paling umum hanya 2000 di minggu pertama. Artinya, dengan hanya 5 hari kondensasi terus-menerus, Yesuan akan dapat memperoleh perbudakan spiritual yang cukup untuk mengendalikan semua iblis di area lantai 2. Tetapi dia jelas tidak berencana untuk memulainya sekarang. Karena cetakan budak pertama telah berhasil dipadatkan, jika tidak segera mencoba efek sebenarnya, Yesuan benar-benar sulit untuk tenang, bersemangat untuk mencoba, tidak sabar. Setelah beberapa koreksi, dia akhirnya tidak menekan dan menahan, dan bangkit dan meninggalkan gua setan. Mencari beberapa lorong 4 tingkat di daerah sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat 2 setan mengintai di sebuah gua. Kultivasi kedua orang ini masih tidak sedap dipandang, hanya tahap kedua dari lingkungan nuklir bintang, lemah dalam hal ini, Yesuan bahkan tidak tertarik untuk menyamar, kaki depan baru saja melangkah ke Dongfu, saat berikutnya bahkan jika itu telah diingatkan memindahkan sumber spiritual otak. "Hei," panggil. Pada saat berikutnya, badai spiritual yang kuat bergegas pergi, dan itu bahkan lebih bercampur dengan sentuhan roh kecil, hitam dan ungu. Boom! 2 setan mengintai, dan salah satu dari orang-orang itu dihancurkan oleh badai roh berkerudung. Pertama kali mereka jatuh terlentang, sementara yang lain masih berdiri diam, tetapi hanya sisanya. Cahaya itu dengan cepat hilang pada saat orang yang terbunuh itu tidak berada di dalam tubuhnya.